Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Saya bacakan demikian bunyinya. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Amin. Di sini kita belajar kata-kata pertama dikatakan sebab Allah itu Esa. Memang Allah itu Esa, tapi kadang-kadang kita itu bingung saudara-saudara. Ada orang berkata Allah kok tiga, Allah itu harusnya satu. Padahal Esa itu ya satu. Cuman memang ada anak Allah, ada manusia. Jadi seperti ibaratnya kita tuh manusia diciptakan oleh Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau satu unsur saja juga tidak disebut manusia yang lengkap. Misalnya Bapak A itu ya harus ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Nah, ketiganya itu menjadi satu dalam Bapak A itu. Demikian juga dengan Allah yang Esa, Allah itu satu. Tapi ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Jadi kita kadang bingung. Tuhan mengatakan melalui ciptaannya kita bisa mengenal pencipta kita, ya. Jadi dari telur bisa ada kulit kuning telur, putih telur, kulit telur. Itu ya telur, tapi kalau hanya dipisah satu-satu ya tidak dikatakan telur. Lalu juga misalnya kunci, anak kunci apa? Kunci itu harus menikah dengan kunci lain baru beranak kunci. Anak pisang, pisang itu tidak perlu menikah dengan pohon pisang lain baru beranak. Jadi istilah anak itu adalah sesuatu yang keluar dari satu itu. Jadi dari Allah Bapa yang Esa itu keluar Yesus Kristus sebagai pengantara. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu peristiwa di luar negeri, Bapak Ibu lagi piknik, dia mau trek sana sini, tiba-tiba dia tuh tidak sadar bahwa dia tuh berdiri di atas lumpur, sehingga dia berusaha untuk pindah dari tempat itu, gak bisa, malah tambah tenggelam. Wah, dia teriak-teriak. Jauh dari situ ada seorang yang rupanya negro atau kulit hitam. Dia lari-lari ke tempat Bapak ini, lalu dia tuh tengkurap tubuhnya gitu. Dia bilang, Pak, kamu harus ada di punggung saya. Dengan di punggung pemuda ini, Bapak ini bisa berdiri, lalu bisa pindah ke tanah yang tidak berlumpur. Sehingga Bapak itu selamat. Nah, juga ada seorang pembisnis yang bermimpi. Dia tuh bermimpi, dia cerita begini, saya tuh mimpi, saya tuh dikejar orang yang pakai pedang mau membunuh saya. Saya ketakutan, saya lari terus. Saya bingung kemana saya harus pergi mencari pertolongan. Tiba-tiba ketemu seorang bapak. Bapak itu ngomong, coba kamu melewati tubuh anak ini loh. Ada seorang anak yang tengkurap. Orang ini disuruh melewati tubuh anak ini oleh bapak yang dimintai tolong itu. Dan karena pembisnis sudah ketakutan, apa saja yang disuruh dia lakukan. Lalu dia coba menginjak tubuh anak itu, melewati tubuh anak itu. Begitu melewati tubuh anak itu, suasana berubah. Jadi padang yang indah, hati damai, tenang. Dan dia lihat pengejar itu sudah tidak ada. Dalam mimpi itu dia tanya kanan kiri, tidak ada orang yang memberitahu. Tapi puji Tuhan ada seorang hamba Tuhan yang menjelaskan. Memang dosa itu akibatnya maut, kematian. Dan kita dikejar oleh kematian, Tuhan ngomong habis kematian itu penghukuman. Jadi kita memang dikejar oleh hukuman itu. Tapi Tuhan itu mempunyai hati yang mengasihi. Sebagaimana ayah mengasihi anak, pencipta mengasihi ciptaannya, kita itu dikasihi oleh Tuhan sehingga Tuhan itu rela dia menjadi manusia untuk memikul dosa manusia. Karena firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah berdosa, seorang pun tidak ada yang benar. Tapi bersyukur Tuhan memberikan anaknya
Yesus Kristus menjadi pemikul dosa kita, penanggung dosa kita. Dia yang rela di tubuhnya itu penderitaan yang berat untuk menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Sebab itu kita bersyukur ada Yesus yang mau menjadi pengantara antara Allah dan kita, untuk kita bisa diampuni dan kita diselamatkan lepas dari hukuman kekal karena kita percaya penebusan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu mari kita bersyukur kalau kita itu diberi kesempatan untuk mengenal kasih Tuhan, untuk mengenal pengorbanan Tuhan, untuk mengenal jalan keselamatan, jalan pengampunan yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak lagi terancam hukuman mati di dalam neraka. Kalau kita percaya dan bertobat, kita diselamatkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita di dunia yang susah ini kita bersyukur bahwa nantinya kita itu tidak terus di dunia, tapi kita akan selamat dalam kerajaan surga. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan betapa kasih Tuhan. Dia rela turun dari surga yang mulia, turun ke bumi, menderita sampai mati demi mengasihi manusia. Sebab itu kita dari dalam hati harusnya bukannya membenci dia, tapi bersyukur bahwa dia itu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih Engkau mengasihi kami, walaupun kami sebetulnya manusia tidak ada harapan. Karena semua manusia berdosa, dan setelah dosa kematian, dan setelah kematian datang hukuman. Tapi Engkau rela menanggung hukuman kami, sehingga kami bebas dari hukuman neraka. Engkau janjikan tempat yang mulia, yaitu kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.